Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Masih dalam bab suhu dan kalor ya. Tapi untuk video ini kita akan fokus dalam materi kalor yang merubah suhu dan wujud benda ya. Bersama saya Awad Warta. Oke, baik ya. Nah, bagaimana sih apa itu kalor yang merubah suhu dan juga wujud benda, dan apa itu sebenarnya kalor? Kita akan segera mempelajari di video kali ini. Baik, kita kenalan dulu sama kalor ya. Kira-kira itu kalor itu apa sih? Mungkin kita sudah pernah mendengar, tapi kita perlu memahami lebih dalam lagi ya. Secara pengertian ya, kalor itu adalah energi panas ya. Jadi energi panas. Tapi tidak selalu kalor itu menyebabkan panas, karena kalor juga bisa menyebabkan dingin ya. Maka dari itu energi panas itu tepatnya. Dan lebih tepat lagi kalau kita bilang kalor gitu ya, yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah gitu ya. Jadi pergerakan energinya itu seperti itu, karena yang namanya energi itu pasti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam satuan internasional kalau dinyatakan dalam J ya atau joule, dan satuan lainnya dinyatakan dengan kal atau kalori ya. Itu sekilas tentang kalor ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai heat gitu ya. Nah, itu dalam kalau bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau itu heat. Tentang kalor ya, berbicara tentang kalor. Nah, ini ada kalor yang merubah wujud benda gitu ya. Nah, nanti kalau kalor yang merubah wujud benda itu disebut juga dengan kalor laten gitu ya. Nah, wujud benda yang dirubah dalam kalor itu nanti apa? Nah, di sini kita akan membahas yang namanya kalor yang meleburkan benda dan kalor yang menguapkan benda. Seperti kita tahu ya, kalau melebur itu adalah perubahan benda dari cair ya ke dalam benda yang menjadi padat ya, padat menjadi cair gitu ya. Nah, dari padat menjadi cair itu melebur atau meleleh gitu ya. Nah, dari cair menjadi gas, nah itu disebut sebagai menguap. Nah, dari proses perubahan padat ke cair dan cair menjadi gas ini pasti membutuhkan kalor, membutuhkan energi panas. Nah, berapa kalor yang dibutuhkan itu? Nah, bisa kita lihat dengan ini ya. Bisa kita hitung dengan menggunakan Q M dikalikan L dan Q dikalikan M dikalikan U gitu ya. Atau Q sama dengan M dikalikan U. Ulangi ya. Apa itu Q, apa itu M, apa itu L dan U? Nah, di sini Q itu adalah kalornya gitu ya. Jadi Q itu adalah kalornya kalau kita tahu di sana ya. Nah, ini. Jadi kalornya itu sendiri adalah Q. Ini ya, ini adalah kalor yang dibutuhkan itu berapa? Berarti satuannya joule tadi itu ya. Nah, di sini ada M juga. M itu adalah masanya gitu ya. Berarti kalau di sini massa satuannya bisa gram atau kilogram. Pokoknya pakai gram ya. Karena yang dipanaskan itu berapa tuh masanya gitu ya. Dan ada L dan ada U. Nah, L ini adalah kalor lebur benda gitu ya. Kalor lebur benda, dan ini adalah kalor uapnya benda. Nah, nanti ada keterangan tersendiri berapa sih kalor leburnya es dan berapa sih kalor uapnya air gitu ya. Nah, tapi itu yang perlu diketahui. Selanjutnya ada kalor yang merubah suhu benda juga. Nah, ini kalau tadi M dikalikan L dan M dikalikan U, sekarang ada Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T gitu ya. Nah, itu karena ini adalah rumus untuk menghitung kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu benda. Jadi wujudnya tidak berubah, akan tetapi hanya berubah suhunya saja. Nah, berarti sama dengan tadi ya, ada Q, ada M, ada C, ada T. Nah, Q itu adalah kalornya, tadi itu ya, kita sudah belajar tadi ya. Q itu adalah kalornya, M adalah masanya benda gitu ya. Jadi masanya tadi itu satuannya berarti kalor itu adalah joule gitu ya, dan massa satunya adalah kilogram gitu ya, karena satuan internasional. Dan C ini dia, ini namanya adalah kalor jenis ya. Nah, ini ada yang namanya kalor jenis. Nah, kalor jenis ini punya satuan ya, satuannya adalah joule ya per kilogram derajat Celcius. Nah, ini didapatkan dari operasi ini ya. Nah, ini jadi kita ada kalor jenis benda. Nanti setiap benda sudah ada kalor jenisnya ya. Es ada kalor jenisnya 2100, kalau air kalor jenisnya adalah 4200 seperti itu. Dan selanjutnya ada delta T atau perubahan suhu. Karena perubahan suhu pasti adalah suhu akhir atau T2 dikurangi suhu awal gitu ya. T2 dikurangi T1. Nah, atau T itu adalah bahasa Inggris jadi temperature seperti itu ya. Nah, jadi dengan rumus ini kita bisa menghitung perubahan suhu pada benda ya, kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu benda. Nah, aplikasi dari soal tadi itu bisa kita lihat dari grafik ini. Nah, grafik apa nih? Nah, ini adalah grafik pemanasan air ya. Kita lihat
Di atas ini adalah temperatur ya dalam satuan derajat Celcius, dan sini adalah Q dalam satuan Joule gitu ya. Nah, dari dua grafik ini ya, untuk yang vertikal adalah suhu dan di sini adalah energi panasnya, kita bisa melihat bahwa perubahan air itu akan mengalami beberapa fase ya. Di bawah 0 derajat maka air ini akan berubah menjadi es atau padat. Di 0 sampai 100 berarti air itu akan menjadi cair gitu ya. Dan di atas 100 derajat air akan menjadi gas. Nah, kita lihat. Maka untuk perubahan kalor dari grafik ini, air akan mengalami beberapa perubahan ya. Kalau bisa kita kasih huruf di sini A, B, C, D, E, F, maka kita akan melihat dari tiap fase-fase ini akan ada kalornya masing-masing. A ke B, lihat. Nah, di sini ada Q1 ya, kita menyebutnya Q1. MC delta T berarti di sini ada kenaikan suhu, akan tapi tidak ada perubahan wujud. Wujudnya apa? Ya masih es, masih padat gitu ya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, di sana ya. Jadi pakai MC delta T kalau mau menghitung kalor dari proses A ke B gitu. B ke C tidak ada perubahan suhu ya, kita lihat ya di sini tetap 0 derajat, tapi karena tidak ada perubahan suhu, karena tetap membutuhkan kalor, berarti ada perubahan wujud. Maka pakai kalor laten tadi ya, Q sama dengan M dikalikan L. Begitu pula C ke D, nanti tidak ada perubahan wujud, tapi ada perubahan suhu ya, atau kenaikan suhu, karena air dari 0 sampai 100 derajat kalau kita memanaskan kan bentuknya tetap air gitu ya. Nah, tapi hanya ada kenaikan suhu. Jadi pakai MC delta T. Nah, itu dari C ke D atau Q3. Nah, Q4 berarti dari D ke E, ini menggunakan Q sama dengan M dikalikan O. Karena di proses ini dinaik di atas 100 derajat air sudah bukan lagi cair, nanti akan menjadi gas, proses menjadi gas gitu ya. Nah, kalau sudah jadi gas semuanya, nanti kalau di sini kita karena memanaskan air sudah di atas 100 derajat, maka semua air akan menguap. Nah, berapa sih kalau yang dibutuhkan? Nah, nanti pakai Q5 ini ya, MC delta T seperti itu. Oke ya. Ini adalah untuk grafik pemanasan air aplikasi dari materi kalor kita. Terima kasih ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya Wadwarta, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.